Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya biasa aja tapi ternyata seru banget. Dunia segi empat. Mungkin Anda mikir, segi empat doang kan? Eits, tunggu dulu. Kita bakal kenalan sama seluruh keluarganya dan mereka ini unik-unik loh. Coba deh, sekarang lihat sekeliling Anda. Beneran, coba lihat. Layar yang lagi Anda tonton ini, jendela di kamar, buku di meja, apa persamaannya? Anda pasti sadar ada satu pola yang muncul di mana-mana. Kira-kira apa ya? Yap, bener banget. Kuncinya cuma satu, angka 4. Semua benda tadi punya 4 sisi. Sesederhana itu. Tapi, justru dari aturan simpel inilah petualangan kita bakal dimulai. Oke, biar keren kita kasih nama resminya ya. Namanya segi empat. Definisinya gampang banget. Poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Simpel kan? Tapi jangan salah, dari aturan super dasar ini nanti bakal muncul banyak banget variasi yang bikin kaget. Nah, kita mulai dari cabang keluarga yang pertama. Anggap aja ini keluarga yang paling rapih, paling teratur, para perfeksionis. Ciri khas mereka, sudut-sudutnya itu loh, pas banget 90 derajat, sempurna. Dan ini dia, anggota keluarga yang paling sering kita temui. Persegi panjang. Pintu, jendela, layar HP, semuanya berbentuk ini. Rahasianya cuma satu, keempat sudutnya wajib siku-siku. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, di sini nih serunya. Sifat-sifatnya tuh saling nyambung. Coba lihat deh. Sisi yang berhadapan itu panjangnya sama persis. Dan bukan cuma itu, mereka juga sejajar. Terus, kalau kita tarik garis diagonal, panjangnya juga sama, dan potongan itu loh, pas banget di tengah-tengah. Rapi banget kan? Oke, sekarang kita ketemu sama anggota yang lebih ekstrim. Kalau persegi panjang itu perfeksionis, nah, persegi ini perfeksionis level dewa. Dia ngambil semua aturannya persegi panjang, tapi dia nambahin satu syarat lagi yang super ketat. Keempat sisinya harus sama panjang. Titik. Jadi gini intinya, persegi itu punya semua sifatnya persegi panjang. Sudutnya 90 derajat, sisi berhadapan sejajar, semua dapet. Tapi dia punya kekuatan super tambahan. Nggak cuma semua sisinya sama panjang, tapi diagonalnya itu loh, pas berpotongan, mereka membentuk sudut siku-siku juga. Keren banget kan? Oke, cukup sama keluarga yang kaku dan siku-siku. Sekarang, gimana kalau kita coba sedikit miringin bentuknya? Kita jadi lebih fleksibel. Nah, selamat datang di klan Jajar Genjang. Di sini aturannya bukan lagi soal sudut siku-siku, tapi soal sisi yang sejajar. Ini dia nih, kepala sukunya, Jajar Genjang. Bayangin aja Anda punya persegi panjang, terus Anda dorong dari samping, sret, gitu. Sudutnya jadi miring kan, udah nggak 90 derajat lagi. Tapi, sisi-sisi yang berhadapan, nah itu tetap sejajar. Itulah esensi dari Jajar Genjang. Coba perhatiin bedanya. Sudutnya emang udah nggak sama semua, tapi sudut yang saling berhadapan itu besarnya sama persis, kayak cermin. Dan yang menarik, coba lihat diagonalnya. Ternyata masih sama kayak persegi panjang, mereka tetap berpotongan pas di tengah. Jadi simetrinya itu masih ada. Nah, ini polanya sama lagi nih. Kalau tadi persegi itu versi spesialnya persegi panjang, sekarang belah ketupat itu versi spesialnya Jajar Genjang. Dia punya semua sifat Jajar Genjang, tapi nambah satu aturan ketat. Keempat sisinya wajib sama panjang. Dan ini yang bikin menarik. Belah ketupat itu jadi mirip banget sama persegi. Coba lihat sifat diagonalnya. Tegak lurus, persis kayak persegi kan? Bedanya cuma satu, sudut-sudutnya nggak harus 90 derajat. Jadi bisa dibilang belah ketupat itu kayak persegi yang lagi nyantai, agak miring dikit. Oke, kita udah kenalan sama yang rapi-rapi dan yang miring-miring. Sekarang kita ketemu sama anggota keluarga yang agak nyentrik. Aturan buat mereka ini lebih longgar, dan justru itu yang bikin mereka unik dan menarik. Siap-siap ya, ada beberapa kejutan. Nah, layang-layang, apa yang bikin dia beda? Kuncinya di sini. Kalau di Jajar Genjang, sisi yang sama itu yang berhadapan, di layang-layang, sisi yang sama itu yang bersebelahan atau berdekatan. Jadi, ada dua sisi pendek yang ketemu di satu ujung dan dua sisi panjang yang ketemu di ujung lainnya. Coba perhatiin deh sifat-sifatnya. Agak aneh kan? Cuma sepasang sudut berhadapan yang sama besarnya. Nggak kayak Jajar Genjang yang dua pasang. Terus diagonalnya, emang sih tegak lurus, tapi cuma salah satu diagonal yang kepotong pas di tengah. Aneh kan? Aturannya spesifik banget.
Dan sampailah kita pada anggota keluarga yang paling chill, paling santai. Namanya trapesium. Dia cuma punya satu syarat, bener-bener cuma satu. Yang penting, ada sepasang sisi yang sejajar. Udah, itu aja. Sisi lainnya mau panjangnya beda-beda, sudutnya mau gimana, bebas terserah dia. Tapi jangan salah, walaupun aturannya santai, trapesium ini punya beberapa versi atau kepribadian. Ada trapesium sama kaki yang kelihatan lebih seimbang, lebih simetris. Terus ada trapesium siku-siku yang kayaknya masih hormat sama keluarga persegi panjang. Dan terakhir, ada trapesium sembarang yang ya udah benar-benar bebas, nggak mau diatur sama sekali. Oke, kita udah kenalan sama semua anggota keluarganya. Dari yang perfeksionis sampai yang paling santai. Sekarang waktunya acara utama. Kita bakal kumpulin mereka semua dalam satu reuni keluarga besar buat lihat gimana hubungan mereka sebenarnya. Ini bakal ngejelasin semuanya. Jadi setelah kenalan sama semuanya, gimana sih posisi mereka satu sama lain? Ini bukan sekedar hafalan sifat loh. Ini soal ngelihat peta keluarganya. Siapa yang jadi induk, siapa yang jadi anak, siapa yang paling spesial, paling berkuasa di antara semuanya. Dan inilah jawabannya. Coba lihat tabel ini bareng-bareng. Fokus ke kolom persegi. Lihat deh, centangnya paling banyak. Dia memenuhi syarat jadi persegi panjang? Iya. Jadi belah ketupat? Iya juga. Jadi jajar genjang? Jelas. Bahkan jadi trapesium? Bisa. Persegi ini benar-benar anggota keluarga paling serba bisa, paling top. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Kalau persegi punya semua sifatnya belah ketupat, berarti setiap persegi itu juga belah ketupat dong. Coba pikirin lagi deh hubungan keluarga ini. Ini bisa mengubah cara kita ngelihat bentuk yang tadinya kita anggap biasa aja. Jadi, lain kali Anda lihat persegi, ingat ya, Anda bukan cuma lihat kotak biasa, Anda lagi lihat rajanya dunia segi 4.